Maafkan aku, Mar. Aku tahu kau juga mencintai Mas Darmadi. Kamu itu bagaimana, toh? Orang sudah siap begitu. Kenapa nggak jadi pergi? Sudahlah, Bu. Kalau dia tidak mau pergi, jangan dipaksa. Kamu sengaja menjebakku untuk menikahimu. Paling tidak usia kandungannya sudah 8 bulan, Dan. Biarkan bayi ini lahir dulu, baru nanti kita bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Terus? Kelihatannya seperti dari kain kafan ya. Tidak Rusmala. Jangan Rusmala. Jangan. Tolong. Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Rusmala. Mariati ada di dalam? Makasih. Rusmala. Kemana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Dipinggit. Kasih Nurbaya aja kamu pakai dipinggit. Aku ada kejutan untukmu. Nih. Dari siapa ini? Bukalah. Kamu akan menikah dengan Mas Darmadi? Selamat terus. Makasih. Maafkan aku, Mar. Aku tahu kau juga mencintai Mas Darmadi. Tapi kamu menang, Rus. Mar, soal jodoh tidak ada istilah kalah dan menang. Tapi Mas Darmadi telah memilih kamu. Karena kamu lebih cantik, lebih lincah, dan pintar merayu. Kamu sahabatku, Rus. Teganya kau melakukan itu terhadapku. Mariati, tunggu. Ayo, Mas. Setelah kemalaman loh. Ibu dan bapak saja yang pergi. Biar Mar di rumah. Kamu itu bagaimana, toh? Orang sudah siap begitu. Kenapa nggak jadi pergi? Sudah, Tomar. Ikhlaskan hatimu. Barangkali Darmadi itu memang bukan jodohmu. Apalagi selama ini Darmadi kan belum pernah menyatakan apa-apa sama bapakmu atau ibumu.
Orang yang sudah bertunangan aja bisa putus kok. Sudahlah, Bu. Kalau dia tidak mau pergi, jangan dipaksa. Biar kita berdua saja yang datang. Nanti katakan kepada Rusmala bahwa dia tidak enak badan atau apalah gitu. Tapi bagaimanapun hancurnya perasaan Mariati, Pak. Seharusnya dia mau pergi ke pesta pernikahan ini. Jadi untuk menunjukkan kebesaran hatinya gitu loh. Alah, buat apa toh? Hanya akan menambah tersiksa batinnya. Ayo, kita pergi. Nanti keburu malam. Ya sudah, kalau gitu Ibu tinggal dulu ya. Ini kado Ibu bawa. Aku takut, Mas. Orang tuamu tidak setuju dengan hubungan kita. Mas Darmadi kan tahu bagaimana keadaan orang tuaku. Melarat. Kamu jangan bicara seperti itu, Mar. Cintaku tidak memandang kamu kaya atau miskin. Tapi bagaimana dengan orang tua Mas? Percayalah, Mariati. Kedua orang tuaku pasti mau mengerti. Tapi Mas... Mariati. Hai Mas. Mas Dar, anterin Rusmala yuk. Kemana? Beli buku di depan. Kamu saja sendiri, kan dekat. Mas, ayo dong. Sudahlah Mas, pinjam Mas Darmadi ya. Bentar. Yuk Mas. Mariati? Mas Darmadi. Ada apa Mas? Tunggu, Mar. Aku perlu bicara, Mar. Aduh, jangan di sini Mas. Gak enak dilihat orang. Nanti kan timbulnya gosip. Kasihan kan Rusmala. Mariati. Aku cuma ingin minta maaf, Mar. Maaf. Soal apa Mas? Kamu jangan pura-pura, Mar. Aku tahu. Kamu pasti marah sama aku. Buktinya kamu tidak datang di pesta pernikahan kami. Sudahlah. Masalah itu tidak perlu dibicarakan lagi. Toh sekarang kan Mas Darmadi sudah menjadi suaminya Rusmala. Aku pulang dulu Mas. Mariati, tunggu, Mar. Mariati, dengar dulu penjelasanku. Semua itu bukan kemauanku, Mar. Aku terjebak. Terjebak. Apa maksud Mas Darmadi? Iya, Mar. Tapi aku masih mencintaimu. Mas belum menjawab pertanyaan saya. Rusmala berusaha mengajakku keluar dengan berbagai macam alasan. Malam itu, kami pulang agak terlambat dan kehujanan di jalan. Kau pasti bisa menduga
apa yang akan terjadi di dalam suasana seperti itu, kan? Kami lupa, dan setan telah menguasai kami. Mana mungkin? Baru 4 bulan kita menikah. Perutmu sudah membengkak sebesar ini. Hah? Aku curiga. Kamu pasti sudah berhubungan dengan lelaki lain sebelum melakukannya dengan aku. Iya kan? Paling tidak usia kandungannya sudah 8 bulan, Dan. Bagaimana kamu bisa ketipu? Benar, Bu. Saya belum pernah. Tidak usah membantah. Keadaanmu sudah membuktikan. Kamu telah merusak nama baik keluarga. Sekarang terserah Darmadi. Ibu tidak sudi dia tinggal di sini. Sabar, Bu, sabar. Biarkan bayi ini lahir dulu, baru nanti kita bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Apakah ini benih Darmadi atau bukan, ya? Terlalu banyak biaya, Pak. Aduh, Bu. Kenapa terus? Terus aku tak tahan lagi, Bu. Seperti tusuk-tusuk benda tajam, Bu. Sabar, Nak. Sebenarnya yang terjadi di perutmu, Rus. Kata bidan, kandunganmu tidak ada kelainan. Tapi kenapa kamu tersiksa begini, Rus? Rus? Terus? Terus? Terus marah! Ada apa, Bu?
Mariati. Mariati. Kau harus malah. Kenapa kau buru-buru pulang? Terima kasih kau mau hadir di pemakamanku. Kau menangis tadi. Tapi hatimu bersorak, kan? Sungguh, Rusmala. Aku sedih. Aku telah kehilangan seorang sahabat. Kalau begitu, temani aku ya. Aku kesepian di sini. Tidak. Aku ingin pulang. Begitukah sikap seorang sahabat? Aku tidak bisa berpisah darimu. Ayo Mariati, temani aku. Ayo Mariati, temani aku. Kita akan selalu bersama. Mariati, tunggu. Tolong, Rusmala. Aku mau pulang. Kau sahabatku, Mar. Temani aku. Ayo, Mariati. Temani aku. Tidak. Tidak, Rusmala. Kamu sudah mati. Ada apa? Hah? Rusmala mengajak saya, Bu. Kamu itu cuma mimpi, Mar. Iya, mimpi itu. Jadi begitulah, Bu. Kalau memang Nak Mariati belum ada yang minta, kami ingin meminangnya Ya, betul. untuk mendampingi Darmadi. Ya kan, Pak? Iya, iya, iya. Ya, menggantikan mendiang istrinya Rusmala. Kami orang tua hanya bisa merestui kemauan anak-anak, Bu. Iya. Kan Nak Darmadi sendiri sudah tahu apa dan bagaimana Mariati. Saya harap bisa diterima apa adanya. Iya. Kami percaya Nak Mariati bisa membahagiakan Darmadi. Juga kami semua. Iya kan, Pak? Betul, Bu. Beda dengan Rusmala. Kami sangat kecewa, Bu. Dia telah membuat kami malu. Maaf, Bu. Sebaiknya kita tidak usah mengungkit-ungkit kejelekan orang yang sudah meninggal. Benar kan, Pak Rustam? Betul sekali, Pak Karman. Tapi ini setidak-tidaknya peringatan buat kita semua. Ya juga. Bahwa kesucian pernikahan itu sangat mulia. Iya toh? Iya, iya. Wah, anakku Darmadi ini tidak salah pilih. Betul-betul hebat. Bisa saja, Pak Rustam. Benar, Pak Karman.
barang-barang tanda pengikat bahwa kamu sudah dipinang orang. Kamu kan bakal jadi istrinya Darmadi. Dan barang-barang itu semua untuk kamu. Bukan. Itu isinya menyeramkan. Buang saja, Bu. Coba lihat Mariati. Ayo, lihat. Apa kau nih Mariati? Barang yang berharga dan sebagus ini tidak kau suruh buang. Lihat. Lihat tuh. Dari Paman Suwardi. 2 saja cukup. Kado itu kelihatannya aneh ya, Mas. Saya jadi takut, Mas. Tidak apa-apa, Mar. Paling-paling dari teman-temanmu yang cuma mau iseng. Ayo, ambillah. Ayo. Tapi perasaan saya tidak enak, Mas. Kenapa, Mar? Kado itu sama saja seperti kado yang lain. Cuma bungkusnya saja yang dibuat agak aneh. Kelihatannya seperti dari kain kafan ya. Kalau aku kok penasaran, coba bukalah, Mar. Bukalah. Cuma pentil buah nangka, Mar. Gila. Ada juga orang iseng ya. Tapi kalau ini membuatmu takut, kita buang saja, ya. Mas, tunggu aku ikut. Ayo. Ayo, sudah. Iya, bagus. Gak ada kelainan. Nah, sekarang tinggal jangan bekerja berat. Ya? Makasih. Iya, awas hati-hati. Bu, ini obatnya diminum yang teratur ya. 3 kali sehari. Makasih.
Coba lihat sana. Baik, Bu. Aduh, Den, ini tadi bagaimana? Kok bisa begini? Aduh, Bu, ini bagaimana, Bu? Dan Mariati, Bu. Tolong, Bu. Bu, tolong. Aduh, kamu kenapa, Mariati? Bu, ibu kan sudah bilang nggak usah nyuci segala. Biar saja dikerjakan Mbok Rum. Kamu juga bandel. Ayo, Mbok bantu, Mbok. Iya. Pelan. Darmadi ya? Ini ibu. Kamu cepat pulang ya. Istrimu. Aduh, sakit sekali, Ma. Seperti ditusuk duri. Aduh, tadi pegang, Ma. Dikompres air panas ya. Biar kurangan rasa sakitnya. Mbok, tolong, Mbok. Wajar dah, anak pertama memang sakit. Sebaiknya kamu balik saja. Saya kira istrimu akan melahirkan. Tapi kalau dihitung bulannya belum genap 9 bulan, Bu. Perhitungan bisa saja meleset. Barangkali akibat terjatuh siang tadi. Mas jangan antar ke rumah bidan ya. Ya. Iya, Mar. Biar ibu yang membereskan perlengkapannya ya. Aduh, Mas. Aduh, Mas, sudah nggak kuat lagi, Mas. Aduh, Mas, tolong antarkan saya ke kamar mandi, Mas. Iya. Pelan-pelan. Ayo, hati-hati. Pelan-pelan. Mariati. Angkat dong. Mar. Hati-hati. Aduh, Mas. Tenang ya. Aduh, Bu. Iya. Ada apa ini? Pak, kebetulan Mariati tadi terjatuh lalu pendarahan. Barangkali mau melahirkan sekarang. Dar, lebih baik kau jemput bidan itu. Kasihan istrimu. Biar dia menjaganya. Bapakmu sudah pulang ini. Cepat. Ya, yang cepat. Ayo. Suruh Cecep nganterin ya. Iya, Pak. Tuh, cepat. Iya, iya. Yap, ya Tuan. Antarkan ke bidan Lasmi cepat. Bantuan. Ada apa, Tuan? Bu bidan ada, Bi? Bu Bidan sedang ke rumah sakit, Tuan. Tadi sore ada susulan. Begini saja, Bi. Nanti kalau Bu Bidan pulang, tolong sampaikan ini. Katakan ini penting. Istri saya mau melahirkan. Jangan lupa, Bi ya. Ya, Tuan.
Bu? Kok sendirian? Iya, saya dari rumah sakit langsung kemari. Ada pesan dari Bibi. Maaf Pak, biar saya yang akan menangani pasien ini sendirian. Iya. Nanti kalau ada kekurangan akan saya panggil. Baik, baik. Silakan. Sakit. Sakit sekali, Bu. Bagaimana rasanya? Seperti ada benda berduri yang menusuk-nusuk perut saya. Iya, sama. Seperti yang pernah aku rasakan dulu. Apa maksud Bu Bidan? Kalau saya, Bu Bidan. Tidak. Jadi begitulah rasanya orang kena teluh. Teluh yang sama yang pernah engkau kirimkan padaku. Apa maksud Bu Bidan? Jangan banyak bergerak, Mariati. Nanti buah nangka yang ada di dalam perutmu itu akan mengoyak-ngoyak dinding perutmu. Buah nangka di dalam perutku? Ya. Pentil buah nangka itu sekarang telah tumbuh menjadi besar. Di dalam perutmu. Cuma pentil buah nangka, Mar. Tapi kalau ini membuatmu takut, kita buang saja, ya? Jadi? Bu, biarkan bidan itu melakukan tugasnya. Tapi Pak, Sudahlah. Bu, ini air panasnya, Bu. taruh di pinggir pintu itu, Mbak Rum. Baik, Bu. Pak, Bu. Bu bidannya tidak ada di rumah. Kata pembantunya disusuli ke rumah sakit. Siapa yang menunggui Mariati, Bu? Bagaimana keadaannya? Istrimu lagi ditolong oleh bidan. Sabarlah. Bidan lain? Bu Lasmi. Kau sahabatku, Rus. Tolong, jangan kau siksa aku seperti ini. Tolong, Rus. Masih bisa kau mengaku sahabat, Mariati. Jangan pernah berpikir aku berbuat jahat kepadamu. Aku cuma mengembalikan apa-apa yang pernah kau kirimkan kepadaku. Tidak
Pernahkah kau bayangkan betapa aku merasakan sakit pada waktu itu? Tidak saja sakit fisik, tapi juga batin. Sentil buah nangka yang ditanamkan dukunmu dalam perutku tumbuh sangat cepat seiring dengan menggembungnya perutku. Sehingga aku dituduh berselingkuh, lalu diusir oleh suamiku dan keluarganya. Lalu apa sebenarnya yang kamu kehendaki? Agar orang yang kamu maksud itu sakit gila, menderita seumur hidup, atau mati seketika? Saya cuma ingin dia diceraikan oleh suaminya. Bagaimana caranya terserah Pak Dukun. Jangan panggil saya Pak Dukun. Cukup panggil saja Ki Culiko. Terserah Ki Culiko. Kemudian apa? Ayo katakan. Jangan ragu-ragu. Atau batalkan aja niatmu itu. Maksudnya agar Mas Darmadi mau menikahi saya. Sungguh, aku tidak berbalas untuk pembunuhmu, Rusmala. Tidak semua rencana berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, Mar. Maafkan aku. Maafkan, Rusmala. Sudah terlambat. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Bagaimana keadaan Ibu Mariati? Ini saya menerima pesan dari pembantu saya. Bu Lasmi, bukannya tadi... Loh, Bu? Katanya tadi yang datang Bu Bidan Lasmi. Nah ini beliau baru datang. Ibu yakin? Yang tadi juga Bu Lasmi. Malah katanya dari rumah sakit langsung kemari kok. Aduh, rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak beres ini. Dari tadi juga tidak ada suaranya yang di dalam. Pak, Bu. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bu? Keluh. Berbagai macam benda bisa digunakan sebagai sarana dan media keluh. Misalnya jarum, rambut, paku, pecahan kaca, juga buah-buahan. Mariati telah membayar mahal atas perbuatannya sendiri. Ternyata
Seseorang tidak bisa dinilai dari penampilan lahiriahnya saja. Wassalam. Yeah.